Desa Sukamukti sedang hangat-hangatnya membicarakan pemilihan kepala desa yang akan diadakan 3 bulan lagi. 2 nama besar mencuat: Ahmad, pemuda santun dan berwibawa yang disukai warga karena kejujurannya, serta Rudi, pria berusia 40-an dengan wajah meyakinkan dan pandai menarik simpati lewat kata-katanya. Namun di balik senyum dan tutur lembutnya, Rudi menyimpan ambisi yang membara. Ia tidak mau kalah. Baginya, jabatan kepala desa bukan hanya soal kehormatan, tapi juga jalan menuju kekayaan, pengaruh, dan rasa bangga yang selama ini ia idamkan. Kalau Ahmad menang, habislah aku, gumam Rudi sambil menatap papan pengumuman di depan balai desa. Nama Ahmad selalu disebut-sebut warga. Bahkan para tokoh agama terang-terangan mendukungnya. Malam itu, Rudi duduk di beranda rumah dengan pikiran kusut. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Di tengah lamunannya, terdengar suara langkah perlahan dari belakang rumah. Kau tampak gelisah, Rudi. Suara berat itu berasal dari seorang lelaki tua berpakaian serba hitam, dengan tongkat kayu di tangannya. Rambutnya panjang beruban, matanya merah menyala bagai bara. Rudi terkejut, namun entah mengapa tidak merasa takut. "Siapa kau?" tanyanya waspada. "Aku hanya orang yang bisa membantumu." "Kau ingin menang, bukan?" Rudi terdiam. Hatinya berdebar. Tapi, bagaimana caranya? Ada jalan yang tak terlihat manusia. Tapi tidak semua berani menempuhnya. Lelaki itu tersenyum samar. Udara mendadak dingin, dan dari arah pepohonan terdengar lirih suara seperti perempuan menangis. "Kalau kau siap, temui aku di hutan bambu belakang desa malam Jumat nanti. Bawa ayam hitam dan darahmu sendiri." Setelah lelaki itu pergi, Rudi duduk terpaku. Ia tahu itu jalan terlarang. Tapi ambisinya terlalu besar. Malam itu ia memandang langit yang kelam, dan dalam hati berbisik pelan. "Apapun caranya, aku harus jadi kepala desa." Malam Jumat Kliwon tiba. Langit pekat tanpa bintang, angin berdesir membawa aroma bunga kenanga dan tanah basah. Rudi melangkah pelan menuju hutan bambu di belakang desa, membawa ayam hitam dalam karung dan sebilah pisau kecil. Suasana di dalam hutan begitu sunyi, hanya terdengar gesekan daun dan suara burung malam. Di tengah kegelapan, berdirilah dukun tua berpakaian serba hitam, orang yang dulu menemuinya di rumah. Di depannya sudah tersusun sesajen, kembang 7 rupa, dupa menyala, dan kendi berisi air merah pekat. "Kau datang tepat waktu," ujar sang dukun dengan suara berat. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Rudi, suaranya gemetar namun matanya penuh tekad. Dukun itu mengeluarkan pisau kecil, lalu menunjuk ke kendi. "Teteskan darahmu ke dalam kendi ini, dan ucapkan janji. Mulai malam ini, roh pengabdi akan melayanimu. Tapi ingat, mereka tak bisa kau hentikan. Sekali kau mulai, tak ada jalan kembali." Tanpa berpikir panjang, Rudi menyayat jarinya. Darahnya menetes ke dalam kendi yang segera memancarkan asap hitam pekat. Dukun mulai merapal mantra dengan bahasa yang tak dimengerti manusia. Angin tiba-tiba berputar kencang, bambu berderak seperti ingin tumbang. Suara tangisan perempuan terdengar di kejauhan, disusul tawa parau laki-laki. Dari balik kabut, bayangan 3 makhluk muncul. Seorang wanita berambut panjang, pocong dengan wajah pucat membiru, dan sosok besar menyerupai genderuwo. Ketiganya berdiri di belakang dukun, menatap Rudi dengan mata kosong. Rudi ingin mundur, tapi tubuhnya kaku. "Mulai malam ini, mereka akan mengikutimu," kata dukun itu.
Tugas mereka jelas, menyingkirkan Ahmad dari jalanmu. Dukun menatap Rudy dalam-dalam, lalu menambahkan pelan. Tapi ingat, kalau kau berpaling, mereka akan menagih jiwa. Setelah ritual usai, Rudy pulang dengan langkah gontai. Di belakangnya terdengar bisikan lirih. Kami siap menolongmu, Rudy. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, bayangan pocong melintas di halaman rumah Ahmad. Sejak malam ritual itu, suasana di rumah Ahmad berubah. Awalnya hanya suara aneh di tengah malam, ketukan di jendela tanpa sosok, suara langkah kaki di atap, atau bau anyir darah yang muncul tiba-tiba. Istrinya, Siti, mulai sering terbangun karena mimpi buruk. Mas, tadi aku lihat perempuan rambutnya panjang sekali, berdiri di dekat pintu kamar, katanya dengan wajah pucat. Ahmad mencoba menenangkan, tenang, sayang, itu hanya godaan setan. Kita banyak-banyak berdoa saja. Namun gangguan itu makin menjadi. Suatu malam, anak kecil mereka, Fadil, menjerit keras dari kamar. Saat Ahmad berlari menghampiri, ia melihat Fadil menunjuk ke arah jendela sambil menangis. Ayah, ada orang, putih semua, matanya bolong. Ketika Ahmad menoleh, ia sempat melihat pocong berdiri di balik jendela, menatap tajam dengan mata hitam kosong. Sekejap kemudian, sosok itu lenyap. Keesokan harinya, Ahmad menemui Ustaz desa untuk meminta air doa dan perlindungan. Ustaz hanya menatapnya tenang, lalu berkata, "Seseorang sedang mengirim gangguan padamu, Ahmad. Tapi selama kau berada di jalan yang benar, Allah akan melindungimu." Ahmad mengangguk dan mulai memperbanyak salat malam, membaca surah Yasin dan ayat kursi sebelum tidur. Setiap malam, ia dan keluarganya berzikir di ruang tengah sambil menyalakan lampu kecil. Malam berikutnya, ketika ia sedang salat tahajud, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang dari jendela yang tertutup rapat. Lampu bergoyang, dan terdengar jeritan nyaring wanita dari luar rumah. Namun Ahmad tetap khusyuk, membaca ayat kursi dengan tenang. Saat itu, sesuatu terjadi di hutan bambu tempat Rudy dulu melakukan ritual. Dukun yang membantu Rudy tiba-tiba terjatuh dari posisi duduknya. Tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar darah segar. Ritualnya berbalik, ia berbisik pelan sebelum pingsan. Sementara itu, di rumah Ahmad, cahaya terang memancar dari sajadahnya. Sosok pocong dan kuntilanak yang dikirim untuk mengganggu berteriak kesakitan, tubuh mereka terbakar oleh cahaya itu, lalu lenyap di telan kegelapan. Di saat yang sama, Rudy yang sedang tidur di rumahnya mengigau hebat, menjerit seperti kesakitan. "Tidak, jangan dekati aku sudah bayar." Ia terbangun dengan tubuh dingin dan napas tersengal. Di ujung kamarnya, samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang menatapnya sambil tersenyum sinis. Hari-hari setelah itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Rudy. Sejak malam pocong dan kuntilanak terbakar oleh doa Ahmad, keadaan Rudy semakin aneh. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Awalnya ia mengira hanya sakit biasa. Tapi kemudian, hal-hal yang mustahil mulai terjadi. Setiap malam, ada suara langkah kaki berat di depan kamarnya, padahal rumahnya kosong. Kadang terdengar tawa perempuan di dapur, atau ketukan 3 kali di pintu sekitar tengah malam. Suatu kali, ia menatap cermin dan melihat bayangan dukun tua berdiri di belakangnya dengan wajah rusak dan mata kosong. "Kau telah melanggar janji.
Suara itu bergema di kepalanya. Rudy menjerit, memecahkan cermin, tapi bayangan itu tetap ada. Ia segera pergi ke rumah dukun yang dulu membantunya. Namun yang ia temukan hanyalah gubuk kosong, berantakan, dengan jejak darah di lantai dan bau anyir yang menusuk. Warga bilang dukun itu ditemukan tewas di pinggir sungai, tubuhnya tanpa kepala. Sejak saat itu, gangguan di rumah Rudy makin menjadi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Ahmad sedang salat, dikelilingi cahaya putih, sementara dirinya berada dalam kegelapan. Dan di setiap mimpi, kuntilanak, pocong, dan genderuwo kini menatapnya, bukan lagi sebagai pelindung, tapi sebagai penagih. Kau janji memberi kami tumbal, bisik kuntilanak dengan suara serak. Kau tak menepati. Sekarang, gantinya, adalah kau. Rudy berlari ke kamar, memeluk sajadah tua milik almarhum ayahnya. Ia berusaha salat, tapi lidahnya keluh. Setiap kali ia mencoba menyebut nama Tuhan, darah keluar dari mulutnya. Malam itu, warga mendengar jeritan panjang dari rumah Rudy. Ketika mereka datang, rumahnya kosong, hanya bau dupa dan bekas tanah basah seperti tapak kaki besar di lantai. Rudy ditemukan pagi harinya pingsan di halaman belakang, dengan luka gores di dada bertuliskan, janji harus ditepati. Hari pemilihan kepala desa tiba. Warga berbondong-bondong datang ke balai desa sejak pagi. Meski Ahmad tampak tenang dan tersenyum ramah, semua orang tahu ada suasana aneh yang menyelimuti desa. Angin terasa dingin, burung-burung tak berkicau, dan matahari seakan enggan bersinar. Ketika penghitungan suara selesai, hasilnya mengejutkan semua orang. Rudy menang tipis, hanya selisih 7 suara dari Ahmad. Warga terdiam, tak tahu harus senang atau heran. Tapi di antara mereka, Ahmad hanya menunduk, lalu berkata lirih kepada istrinya. Jika memang itu kehendak Allah, biarlah begitu. Malam itu, seluruh warga bersiap menghadiri acara pelantikan kepala desa. Balai desa sudah dihias, lampu-lampu minyak dinyalakan, dan para perangkat menunggu. Namun hingga larut malam, Rudy tak juga datang. Salah satu perangkat desa akhirnya memutuskan menjemputnya ke rumah. Rumah itu gelap, pintunya terbuka lebar, dan di dalamnya berbau busuk seperti bangkai. Ketika mereka masuk, terlihat Rudy tergeletak di ruang tamu, tubuhnya kaku, wajahnya membiru, dan matanya melotot menatap langit-langit. Di dinding di belakangnya tertulis dengan darah. Janji sudah ditepati. Warga yang melihat langsung menjerit ketakutan. Tak ada satupun yang berani menyentuh jasadnya kecuali ustaz desa. Saat ustaz membacakan doa, tiba-tiba lampu-lampu padam, dan dari luar rumah terdengar tangisan perempuan panjang, diikuti tawa serak dan suara rantai diseret. Sejak malam itu, rumah Rudy dikosongkan. Tak ada yang berani mendekat, karena setiap malam terlihat bayangan pocong dan kuntilanak berdiri di terasnya. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara Rudy memohon ampun dari dalam rumah. Ahmad, dengan hati yang ikhlas, menolak jabatan kepala desa yang ditawarkan panitia. Kekuasaan tanpa ridha Tuhan hanyalah kutukan, katanya tenang. Waktu berlalu, dan desa Sukamukti kembali tenang, tapi tidak benar-benar damai. Kadang, pada malam Jumat Kliwon, penduduk yang lewat di depan rumah kosong itu masih mendengar suara lirih dari dalam. Aku hanya ingin menang, hanya ingin dihormati. Dan dari jendela rumah itu, bayangan Rudy terlihat berdiri bersama 3 sosok hitam, menatap hening ke arah balai desa yang kini diterangi cahaya bulan.